Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sama-sama kami muliakan, kita ta'zimi dan kita doakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Ansari beserta segenap keluarga besar, guru-guru DKM Mushola Al-Azhar dengan para tokoh dan gurunya, hadir juga ketua DKM Masjid Jami' Rafiul A'la. Kita doakan beliau-beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita duduk bersama dalam rutinitas rutin yang kalau kita sebut di dalam Islam ini istiqomah. Setiap Jumat malam Sabtu kita duduk ba'da salat al-isya untuk sama-sama kita menambah ilmu yang mudah-mudahan ini membawakan barakah dunia dan akhirat. Kalau kita mau lihat, banyak sekarang fenomena-fenomena yang terjadi di medsos. Orang Pak bangga banget dibacok gak mempan. Iya. Kemarin kejadian yang viral itu di tanah saya, yaitu Madura United. Itu yang namanya pendekar Madura almarhum Mat Tanjar, yang terkenal itu ahli dalam memainkan alunan celuritnya, sama Materdam CS itu terbantai habis. Itu bukan kehebatan Pak. Kalau yang dinamakan hebat, yang dinamakan top dan bagus, itu kata Nabi SAW, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah, kita duduk seperti ini, khairun, lebih baik, lebih bagus daripada 1000 kekeramatan yang nampak di depan mata. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur kalau kita punya kebiasaan baik, kita jaga. Sebisa mungkin dijaga kebiasaan baik itu. Kenapa? Dengan kebiasaan baik yang kita jaga, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekeramatan. Makanya ngaji kayak pada malam hari ini, mau lagi bad mood, mau lagi gerimis, mau lagi hujan, kalau Al-Azhar bilang ada pengajian Jumat malam Sabtu, usahakan buat hadir. Ini keistiqomahan, lebih ampuh daripada 1000 keramat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita tanggal berapa? 9. Hijriahnya Hijriahnya 28. Kalau udah malam 29. Hijriah. Ada doa yang dimana doa ini selalu Nabi SAW Pak Haji, kalau sudah doa ini sambil bergelinang air mata. Nabi nih dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi kalau udah doanya doa yang dilantunkan ketika ngelihat hilal bulan Rajab, hilal bulan Sya'ban, itu matanya berlinang air mata Pak. Emang kayak kita ngedoa sambil cengengesan. Woi Pak,
Kalau kita kan doa paling senang doa apa Pak Haji? Hah? Doa apa kita paling senang? Oh, bukan sapu janggat kita tuh kalau doa Allahumma in kana rizqan fis sama. Ya Allah, rezeki saya kalau di langit apain? Turunin. Kalau ada di dalam bumi keluar, itu kan rezeki. Doa kita kan gitu Pak. Iya. Minta duit, intinya minta duit. Lah ini doa setengah maksa. Di langit turunin. Allah suruh gitu. Turunin. Di dalam keluarin. Jauh deketin. Lah itu doa apa maksa? Ini doa kita. Tapi kalau doa Nabi SAW, yang Nabi dalam riwayat ini kalau doa mesti matanya belinang air mata, rindu, pengen banget buat ketemu. Dalam riwayat sahih, Nabi ini kalau ngedoa apa Haji? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi kami ya Allah dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Dalam riwayat Pak, targhib wa tarhib, siapa orang yang baca doa ini setelah subuh 33 kali, setelah ba'dal maghrib 33 kali, lam yamuthu hatta yablughuhul Ramadan. Orang yang istiqomah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna 33 kali setelah subuh, 33 kali setelah maghrib, orang ini tidak mati sebelum dia sampai bulan suci Ramadan. Makanya Pak Haji istiqomah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, Nabi kalau doa udah ketemu doa ini linangan air mata Nabi, enggak kerasa. Nabi pengen ya Allah berkahin. Ya Allah, siapa Nabi Pak? Nabi minta keberkahan. Barik lana, padahal Nabi. Yang jelas dong, Nabi itu Pak Haji punya keistimewaan, dari jari jemari beliau bisa mengeluarkan air. Siapa kita, siapa Nabi? Nabi SAW itu kalau beliau makanan satu, makanan beliau sedikit satu, bisa buat makan 60 orang. Makan satu, kurang berkah apa itu Nabi SAW? Yang mempunyai keberkahan, sumbernya keberkahan itu Nabi. Tapi Nabi masih minta sama Allah, Allahumma barik lana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bagaimana Nabi ini selalu minta berkah. Makanya Pak, kita ini diajarkan udah jangan terlalu mengejar dunia. Dunia makin dikejar makin lari. Dunia itu Pak, makin kita fokus, makin kita kejar, makin lari. Ustadz mah ada-ada aja bilang ngomong bisaan Ustadz mah. Dunia itu Pak, ketika baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, instruksi dari pusat. Ada instruksi dari pusat. Pusat ngasih instruksi. Apa kata pusat? Ya dunia, hei duhai dunia, maju kau. Siap ya Rob, ada apa ya Rob? Ukhdumi man khadamaki. Duhai dunia, ukhdumi, bantulah, kejarlah orang yang dimana dia tidak mengejarmu. Ukhdumi man la yakhdumuki, wakhdumi man yakhdumuki. Duhai dunia, peralat orang yang mengejarmu. Peralat orang yang mengejarmu, peralat. Bikin dia pikirannya dia dunia.
bikin pikirannya dia ini duit, bikin pikirannya dia ini harta, bikin pikirannya dia ini tahta. Bagaimana caranya dia menang? Nggak puas RT, RW, nggak puas RW, lurah nggak puas lurah, terus dunia nggak ada kepuasannya. Ada puasnya dunia? Ada. Motor punya ngeng-ngeng Mio, abis Mio pengen Beat dulu. Abis Beat pengen Vario, abis Vario pengen PCX. Kok gitu Ustadz? Betul. Alhaakumut hatta zurtumul. Maka berkite kagak mungkin bisa puas. Kalau udah urusannya dunia, kita kagak mungkin bisa gak puas, Pak. Makanya adanya majelis taklim, adanya pengajian seperti ini jadi obat buat kita. Biar kita ingat dunia cuman sementara. Biar ambisius kita ke dunia kagak terlalu fokus. Ingat abis dunia akhirat. Isma syi'ta, hidup terserah di dunia. Ngumpulin harta bagus. Allah lebih cinta al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang yang kuat itu lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Kuat ilmunya, kuat sehat jasmaninya, kuat hartanya. Tapi wala tansa nasibaka minal akhirah. Jangan sampai kita lupa pulangnya kita ke akhirat. Makanya kita ini kalau dicari apa-apa berkah. Makanya kita itu kalau mau makan doanya kan minta barokah. Iya. Doanya kita kalau mau makan, ada makanan enak nih. Nasi kabuli, ayam panggang, enak makanan nih. Kita minta berkah. Allahumma barik. Ya Allah, itu yang diminta berkah tuh. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada Pak masanya kita makan makanan sedikit tapi bisa kenyang. Ada itu. Makan makanan sedikit udahlah bisa kenyang, makanannya sehat. Ke badan kita jadi daging, ke badan kita jadi ibadah. Tapi ada makanannya itu kita makan rasanya biasa aja. Walah nggak bikin kenyang juga. Walah itu bikin penyakit. Ada. Makanya berkah itu penting sekali. Makanya orang-orang dulu itu kalau nasehatin orang mau berangkat kemana, mau pergi kemana, dia bilang apa? Dah, lu berangkat sono biar berkah. Orang dulu emang kagak pinter, tapi bener. Orang-orang dulu itu emang bener, nggak sampai S1, nggak sampai ke Mekah ngajinya, Madinah, ke Mesir, ke Sudan, ke Turki, enggak. Tapi orang dulu itu bener, Pak. Emang sekolah nggak tinggi orang dulu. Tapi hatinya nyampe sama Allah tuh orang-orang dulu. Punya anak 10, jadi semua anaknya. Ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang nyalek, ada yang macam-macam dah. Betul? Iya. Itu orang-orang dulu. Tapi anak 10 belum tentu bisa ngurusin orang tua satu. Betul? Anak banyak. Giliran ngurus orang tua berantem ribut bukan main. Lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang tua dulu kita kalau nasihatin ada biar berkah. Biar berkah. Penting. Makanya mari kita di dunia ini Pak, ayo cari keberkahannya. Cari keberkahannya. Biarin kita sehari dapat 50.000, 60.000, 70.000, biarin. Doa ya Allah mudah-mudahan di rezeki ini nih 70.000 saya narik Gojek dari pagi sampai malam. Ya Allah kasih berkah di ini rezeki. Kalau kita dikasih berkah badan kita sehat. Kalau kita dikasih berkah kemana-mana kita selamat. Kalau kita dikasih berkah badan kita jarang penyakit. Pak, kalau duit kita gaji di atas UMR, saban hari cuci darah, bengek apa enggak? Bengek Pak. Bengek. Gaji 60.000. Kumpul ke rumah ketemu istri cium tangan. Dan disiapin kopi, disiapin ikan asin sama sambal terasi. Disiapin sayur daun kelor. Bang ayo makan bang, sama-sama keringetan senyum. Enak apa enggak?
enak. Ya Allah, kerasanya nikmat Pak. Berkah, berkah. Makanya Nabi ketika doa mau masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana. Coba Nabi lo minta keberkahan. Nabi minta keberkahan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Di bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Ini kita Rajab sebentar lagi mau habis. Ya, kita Rajab ini 2 hari lagi berarti kita masuk bulan Sya'ban. Berarti Ramadan kurang lebih 33 hari. Kita akan menyambut bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk yang dipanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan suatu hadis di mana hadis ini mungkin mengena dengan kondisi situasi kita sekarang. Yang di mana ini hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Saya Pak, ketika melihat hadis ini, ternyata dari hadis ini saya bisa mengambil poin. Apa? Yang pertama, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil mendidik anaknya. Sehingga anaknya menjadi ahli hadis. Sehingga anaknya menjadi pengikut Nabi. Sehingga anaknya menjadi perawi hadis. Pak Haji, kadang-kadang ngurus anak ini merupakan titipan. Anak titipan bukan? Titipan. Titipan harus dijaga. Harus. Misalkan saya nitip motor. Ke ini, saudaranya RT Indra ini siapa namanya? Kamu Munawir. Ustadz Munawir, saya izin nitip motor saya ya. Saya mau pengajian dulu di Pelumpang. Saya pulang dari Pelumpang, motor saya platnya jatuh. Spakbor rusak. Terus bodinya lecet semua. Kira-kira saya ketemu Ustadz Munawir senyum gak? Waduh Ustadz Munawir, itu nitip motor. Allah nitip anak sama kita. Bagaimana caranya kita jaga titipan Allah? Bagaimana itu sahabat Umar ibn Khattab punya anak Abdullah bin Umar ternyata mengikuti jejak ayahandanya. Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang perawi hadis paling banyak, meriwayatkan hadis paling banyak. Makanya Pak Haji, kita ini syukur banget kalau punya anak-anak bakti sama kita ya. Makanya kata Al-Imam Ghazali dalam syairnya, ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajallahunna najabatal auladi. Kenikmatan yang Allah berikan ke kita ini banyak, berlimpah. Tapi salah satu nikmat yang kita bisa rasakan hingga hari tua, senyum terus kita bangga ngelihatnya, kalau kita punya anak yang bakti sama orang tua. Betul? Punya duit banyak tuh anak, cuman sama orang tua nggak bakti, cuman sama orang tua kagak mau ngelayanin, cuman sama orang tua nggak ada sopan santunnya, cuman sama orang tua melotot, seneng apa enggak? Waduh. Maka dari itu ternyata investasi paling berharga itu bukan tanah, investasi paling berharga itu bukan nyimpan uang di m-banking. Investasi berharga itu adalah kita didik anak kita sehingga jadi anak soleh. Itu investasi terbaik. Kalau udah punya anak yang soleh, itu orang kaya tuh. Kenapa? Karena dia bakal dibahagiain sama tuh anak di dunia. Lebih-lebih kalau udah di alam kubur akan lebih bahagia. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab ini ayahnya daripada Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis. Yang hadis ini namanya hadis musalsalatud dhahabiyah, silsilatud dhahabiyah, mata rantai emas.
perawinya itu memiliki sanad tertinggi di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis tersebut, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling mengasihi, orang yang saling berbelas kasih, itu akan disayang sama Tuhan yang mempunyai welas asih dan kasih sayang. Orang yang saling kasih sayang itu akan disayang yang maha sayang. Siapa? Allah. Makanya kita diajarkan kita ini harus saling berbelas kasih, harus saling menyayangi. Saling belas kasih kita itu hanya karena Allah, bukan karena kepentingan yang lain. Kadang-kadang kita mau kasihan, sayang sama tuh orang. Oh, karena orang ini udah ngasih saya minyak 2 liter. Oh, karena orang ini udah ngasih saya bingkisan. Oh, saya sayang kasihan sama orang ini karena dia ngejanjiin saya ini dan itu. Jangan. Berarti sayangnya kita sama dia bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Dari hadis ini kita belajar, ayo kita ini saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi karena Allah. Allah udah ngajarin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, nih Allah yang maha kasih sayang. Tuh Nabi Adam turun dari sorga, salahnya berapa? Turun enggak? Benar. Keluar enggak dari sorga? Keluar. Salahnya 1. Kita salahnya berapa, Pak Haji? 1 enggak? Kita 1. Kita 1. Salah kita banyak. Mau masuk sorga? Mau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Duhai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu udah kelewatan. Lupanya sama aku udah kelewatan. Bikin buat salahnya sama aku udah kelewatan. Katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sesekali putus asa sama kasih sayang Allah. Duhai hambaku, engkau datang kepadaku merangkak, aku datang kepadamu berjalan. Duhai hambaku, engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari. Duhai hambaku, engkau merengek kepadaku, aku memeluk datang kepadamu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita ini Allah yang maha kasih sayang, bukan Allah yang tukang pendendam. Kalau Allah tukang pendendam, gak mungkin Sayyidina Umar ibn Khattab tidur sekarang di kuburan di samping Nabi Muhammad. Nah, Umar tuh dulu orang jahat, Pak. Dulu Umar bin Khattab itu orang yang pengen nebas kepalanya Nabi. Umar bin Khattab dulu itu jagoan, pengen ngebunuh Nabi. Kalau Allah nggak punya sifat kasih sayang, Allah pendendam, nggak mungkin itu Umar bin Khattab di samping Nabi. Allah bukan pendendam, Allah Tuhan penuh kasih sayang. Itu Allah. Itu Allah. Nabi bagaimana? Nabi SAW ini, adapun Nabi SAW ini satu-satunya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang mempunyai sifat percis kayak Allah. Sifatnya kasih sayang. Buktinya apa? Contohnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifatnya Allah. Rahim itu sifatnya. Makanya yang sering dikampanyekan oleh Allah itu sifat Rahman Rahim. Dalam Al-Fatihah gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim.
Rahim. Itu ada di diri Nabi SAW. Kalau ngegambarin kasih sayangnya Nabi, Pak Haji, kita bisa lihat. Dulu ada satu kisah. Yang kisah ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq pengen ngikut kebiasaan Nabi. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini nanya ke istri beliau Aisyah. Ya Aisyah, duhai Aisyah, kira-kira kebiasaan Nabi apa yang aku ini belum laksanakan? Duhai Abu Bakar, kalau kau tanya kebiasaan Nabi yang belum kau laksanakan, aku tahu. Apa duhai Aisyah? Itu di ujung pasar ada seorang Yahudi, buta matanya. Tiap hari dia caci maki Nabi Muhammad. Tiap hari dia hina Nabi Muhammad. Bahkan gak ada hari kecuali mulutnya selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Lalu kebiasaan apa yang Nabi lakukan? Nabi setiap hari memberi makan itu Yahudi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah Pak Haji, bagaimana hatinya Nabi? Bagaimana rahman rahimnya Nabi? Itu bukan muslim. Mohon maaf, bukan muslim. Nabi ngegambarin bagaimana sifat kasih sayang ada di diri Nabi. Bagaimana tuh sifatnya? Dijelasin sama Aisyah. Ada seorang Yahudi di pasar, dia tinggalnya di ujung pasar. Setiap hari caci maki Nabi. Tapi Nabi setiap hari datang ngasih makan sama dia. Karena dia punya pandangan buta. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya gak kuat. Abu Bakar gak kuat. Soalnya ketika mau datang ke dia, caci maki itu udah kedengeran. Orang pasar, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang santet, Muhammad pendusta. Hei orang pasar, ya ayyuhal gures, Muhammad orang gila. Sayyidina Abu Bakar Pak, gak kuat, kurang ajar. Nabi saya, panutan saya, idola saya, dia caci maki kayak begitu. Bukan nabinya, Abu Bakar aja gak kuat. Bang Munawir kalau lewat gang sini, itu Bang Munawir diejek, dihina. Munawir orang gila. Lanjut jalan ke kerjaan apa berhenti dulu? Lanjut jalan apa pergi dulu? Berhenti dulu apa lanjut kerja? Munawir orang gila. Kira-kira berhenti dulu enggak? Berhenti dulu. Betul? Kalau kata bahasa preman pensiun mau kasih salam olahraga dulu. Iya Pak. Diejek, dicaci maki loh. Abu Bakar enggak kuat. Abu Bakar enggak kuat. Akhirnya pelan-pelan datang Abu Bakar. Datang enggak pakai salam udah. Datang duduk. Oh, kata orang Yahudi itu, kamu udah datang. Ayo mana bagian saya? Langsung begitu Pak. Ayo mana bagian saya? Ini dalam kitab tazkir begini. Ayo mana bagian saya? Padahal dia udah buta, nggak bisa apa-apa. Ada yang ngasih langsung, ayo mana bagian saya? Ketika datang, Abu Bakar geram Pak. Abu Bakar ngebayangin bagaimana Nabi kok bisa kuat. Bagaimana Nabi kok bisa kuat ngasih makan orang yang saban hari dicaci maki itu Nabi. Akhirnya Nabi SAW, kebiasaan beliau tuh Abu Bakar datang sambil netes air mata Pak. Diambil tuh roti, dikasih ke mulutnya. Apa tuh kata Yahudi? Apa-apaan ini? Nggak biasanya kayak begini kamu. Tolong yang benar. Ngasih makan saya yang benar. Apa-apaan kamu? Orang yang biasa datang nggak kayak begini, katanya. Diambil lagi sama Abu Bakar, dikasih lagi. Kamu ini udah saya kasih tahu, kebiasaan saya makan tuh nggak begini. Ditanya sama ini orang, emang kebiasaannya bagaimana? Kebiasaannya dia itu kalau datang
udah beraroma wangi ini ruangan. Dia tuh kalau datang, sebelum dia ngasih makan saya dikasih dulu susu. Saya dikasih dulu, diminumin dulu madu. Sebelum saya dikasih makan, itu roti sudah dia kunyah terlebih dahulu. Supaya saya ini tidak merasakan lelah ketika saya mengunyah. Karena umur saya sudah tua. Dia kunyah dulu roti saya, lalu dia kasih makan ke mulut saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak kuasa, Abu Bakar gak kuasa. Nahan tangis, ya Allah, duhai Nabi, engkau mulia banget ya Nabi, ya karimal akhlak. Duhai Nabi yang penuh budi pekerti luhurnya, duhai Nabi yang akhlaknya paling terpuji. Bagaimana Pak? Diminumin dulu tuh kakek tua. Sambil diminumin nih, ceritanya apa? Ngejek-ngejek Nabi Muhammad. Sambil dikasih makan diejek Nabi. Tapi setiap itu juga Nabi datang ngasih makan dia. Saya mau tanya, nih Nabi sayang apa enggak? Sayang, luar biasa. Siapa bisa punya akhlak kayak begini? Shallu ala Nabi Muhammad. Dikasih makan, ketika dikasih makan bilang yang ketiga, kamu bukan dirinya. Sudah saya bisa pastikan, kamu bukan orang yang biasa datang ke sini. Bukan kamu orangnya. Bukan kamu orangnya, kemana? Orang yang biasa ngasih makan saya. Mana itu orangnya? Shallu ala Nabi Muhammad. Dijawab sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tahukah engkau kakek tua? Orang yang biasa menyuapi dirimu, orang yang biasa mengirim susu ke rumahmu, orang yang biasa membersihkan rumahmu, tahukah engkau kakek tua? Siapa itu orang? Itu orang yang setiap harinya engkau caci maki. Itu orang yang setiap harinya engkau hardik. Itu orang yang setiap harinya engkau hina. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meleleh air mata itu Yahudi. Apa betul itu Muhammad? Iya. Muhammad yang kau caci, itulah dia yang memberi makanmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya itu apa? Kata tuh kakek tua Yahudi, ya Allah, saya yang biasa caci maki dia. Tiap pagi saya ke pasar, saya hina namanya, saya caci maki dia. Saya kata-katain dia dengan kata-kata yang tidak pantas. Tapi setiap hari itu juga dia datang ke rumahku. Dia suapi aku, dia beri makanan kepada aku. Saksikan duhai Bapak, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi penuh kasih sayang. Nabi penuh rahmat, itu kasih sayang Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lewat kisah-kisah hadis tadi, kita ingin simpulkan sejenak bahwa Allah kita ini Tuhan yang kasih sayang. Nabi kita ini nabi yang ngajarkan kita kasih sayang. Lalu jangan sampai kita ini sekarang di 14 Februari nanti di pesta demokrasi, gara-gara beda pilihan kita hilang rasa kasih sayang. Jangan Pak Haji. Beda pilihan itu wajar, nggak usah dimusuhin. Beda pilihan itu wajar, harus saling menghormati. Beda pilihan itu wajar, karena Allah ciptakan kita ini berbeda-beda. Ada siang, ada malam. Ada putih, ada hitam. Ada terang, ada gelap. Ada laki, ada perempuan. Semuanya berbeda. Pak Haji, kalau seorang Tanjung Priuk ini Allah ciptain semuanya sama kayak saya. Semuanya sama kayak saya. Kalau semua orang semua kayak saya, siapa yang mengundang? Yang mengundang siapa? Ada. Nah itu, Allah ciptakan kita berbeda, anugerah dari Allah. Makanya besok ayo, jangan gara-gara beda bendera partai, beda caleg, beda pilihan, nggak silaturahim, nggak tegur sapa, nggak jamaah bareng, jangan.
Ini kita menghimbau sebagai daripada ulama di tengah-tengah masyarakat. Ayo kita hadapi pemilu ini dengan damai. Bagaimana Ustadz pemilu ini biar damai? Trik dan sarannya apa Ustadz? Pemilu akan damai kalau pemilu itu dilaksanakan dengan adil dan jujur. Betul? Pemilu akan damai kalau pemilu itu dilaksanakan dengan adil dan jujur. Kalau pemilunya adil, kalau pemilunya jujur, insya Allah damai. Betul? Tapi kalau ada kecurangan, tapi kalau ada keperpihakan di situ, intimidasi di situ, nggak ada cerita namanya pemilu damai. Betul? Nggak ada. Pemilu damai, ya kita sepakat, asalkan jujur, asalkan adil. Kalau diawasi, badannya dijaga, kotak suaranya jujur, semuanya dilaksanakan dengan adil, damai insya Allah. Betul? Kita ini umat Islam nggak pernah nyari gara-gara Pak Haji. Betul? Nggak pernah kita nyari gara-gara. Maka dari itu ayo lewat pengajian ini kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan nanti 14 Februari kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang sayang umat Islam, pemimpin yang bisa jadi imam sholat, pemimpin yang bisa baca Quran. Amin ya Rabbal. Bahasa kampanyenya mah aminin aja dulu. Amin aja, amin. Allahumma amin. Inilah kajian sekapur sirih yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah mari kita sambut bulan-bulan mulia dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Usahakan, optimalkan supaya kita bisa memanen di bulan Ramadan. Kedua, ada satu hadis dari Abdullah bin Umar yang dimana menggambarkan bahwa memiliki keturunan yang baik, yang soleh, itu merupakan satu anugerah yang indah yang Allah titipkan untuk kita. Ketiga, Allah mengajarkan kepada kita ini kasih sayang, karena Allah ini Tuhan yang maha sayang. Yang keempat dan terakhir, Nabi kita itu Nabi yang penyayang kepada siapapun. Nabi ini Nabi yang penyayang. Dengan sifat-sifat kasih sayang itulah mari kita hadapi pesta demokrasi ini, saling gotong royong bangun kedamaian, saling kuatkan persatuan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita dambakan dari hajat Indonesia, mudah-mudahan besok kita ini dikaruniakan pemimpin yang adil dan jujur. Amin ya Rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Jadi kira-kira ayo silahkan jamaah bila ingin kiranya ada pertanyaan nih di dalam tema ataupun di luar tema, maka kita persilahkan dengan segala hormat. Ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Siap. Tapi pertanyaannya agak diterbalik nih. Andai-andai ya, seandainya yang menjadi presiden, ini andai-andai ya, nomor 2, apakah kita orang Islam wajib menerima atau tidak? Terima kasih. Baik. Gimana tadi? Apa? Andainya. Seandainya nomor 2 yang naik, kita nggak tahu ini belum pilihan. Iya. Wajib nggak kita menerima sebagai orang Islam? Oke. Pak Haji, kita ini hidup di negara demokrasi. Kita hidup di negara demokrasi ini, kita lihat, kita ini merupakan ahlus sunnah wal jamaah, yang dimana haram hukumnya kalau kita ini melawan pemerintah. Nggak ada tuh di ajaran kita ahlus sunnah berontak ada, ngelawan pemerintah yang sah ada? Nggak ada. Makanya Al-Imam Asy'ari itu beliau menyampaikan,
walaupun pemimpin itu zalim. Catat nih. Walaupun pemimpin itu zalim, bila mana pemimpin itu sah, terpilihnya sah, konstitusinya sah, maka haram kita untuk gulingkan dia. Kecuali ada kejadian fatal yang bisa mencederai negara, itu nanti beda pembahasan. Pembahasannya beda. Kalau seandainya yang terpilih baik dari 02 atau 03 secara institusi sah, quick count dan real count telah menyatakan dia menang. Kemudian MPR mengesahkan dia. Bagaimana kita? Wajib dukung. Wajib. Jangan sampai, maka dari itu tema ini kita bahas. Kenapa? Allah Tuhan yang kasih sayang. Nabi contoh panutan yang menebar kasih sayang. Lalu ada urusan apa kita sekarang ini nggak saling kasih sayang? Emang Pak Haji, sekarang ini kita lihat kasih sayang tuh pelan-pelan udah mulai ngurang. Kasih sayang antara sesama nih pelan-pelan udah mulai kekikis. Contohnya apa? Mohon maaf Pak Kiai, ada kecelakaan di Simpang 5 Semper. Motor keguling, orangnya nyeruduk ke trotoar. Duar, badan berdarah-darah. Saya mau tanya, kita yang ada di pinggir-pinggir ngelihat kejadian itu, kita ambil dulu orangnya apa kita ambil HP videoin? Enggak, ini jawab dulu yang jujur. Coba, kita langsung tolongin atau kita ambil HP dulu? Telah terjadi kejadian. Wah, ini di Jalan Simpang 5 Semper. Motornya, ayo kita lihat, motor Beat warna hitam. Lihat dulu orangnya. HP dulu apa orang dulu? HP. HP. Ini bukti. Kalau kita ini kasih sayang, kita lihat Pak, coba yang kejadian tabrakan itu ponakan kita. Coba yang tabrakan itu anak kita. Coba yang tabrakan itu istri kita. Coba yang tabrakan itu kakek kita. Kita modelnya bagaimana? Mau ditanya polisi kek, mau PBB kek, mau siapa yang nanya, masa betul? Masa bodoh? Yang penting nyawa selamat dulu nih. Mau gue dibawa ke polisi kek, mau gue disidang di mana kek, masa bodoh? Pegang dulu, ayo lariin dulu kemana? Nih mau dibawa kemana nih? Ini ada korban nih, ayo lariin langsung ambulan. Kadang-kadang saya ngeliatnya itu, ya Allah, badan masih gemetar gini Pak. Di jalan tuh badan tandanya nyawa masih ada, masih begini badannya di jalan. Tapi sama orang-orang langsung ditutup pakai kerdus. Betul apa enggak? Ini betul apa enggak? Betul. Langsung ditutup kerdus, langsung ditutup daun padahal sebetulnya nyawanya masih Kira-kira kalau kejadian di keluarga kita, tau-taunya keluarga kita langsung ditutup pakai kerdus begitu, bagaimana kita Pak Haji? Ini kasih sayang. Jangan. Nabi udah ngajarin, Nabi sama orang Yahudi aja kasih sayangnya luar biasa. Apalagi sama sesama. Ayo, jangan sampai kehilangan rasa kasih sayang. Kita bangsa Indonesia ini bangsa yang penuh akhlak, yang paling bagus sopan santunnya. Siapapun nanti yang terpilih, kita siap hormat, kita siap tunduk, kita siap patuh. Asal laksanakan pemilu dengan adil. Ini permintaan kita. Laksanakan pemilu dengan adil, laksanakan pemilu dengan jujur. Kalau itu dilaksanakan dengan adil dan jujur, kami umat Islam siap patuh, siap hormat, siap dikasih instruksi apapun. Betul? Jelas? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Allah kata Nabi. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang jadi permasalahannya itu pertanggungjawabannya itu mengenai dunia dan akhirat. Itu menurut Ustadz gimana pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, cakep. Nabi ini ngasih arahan kepada kita. Inni taraktu fikum, sungguh telah kutinggalkan kepada kalian Islam, yang dimana Islam ini udah terang benderang. Lailiha kana hariha, malamnya sudah sangat terang seperti siang. Kita siang ngelihat matahari yang sebegitu gede, ada nggak gelapnya? Nggak ada. Karena matahari terang, udah kami tinggalkan di Islam itu terang. Segala macam solusi ada dalam Islam. Nggak ada permasalahan yang buntu dalam Islam, nggak ada. Semua ada solusinya. Kemudian Ustaz, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita ini merupakan pemimpin. Dan setiap kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Ini bagaimana Ustaz? Pertanggungjawaban dunianya sajakah atau akhiratnya juga? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi pemimpin ini merupakan amanah. Inna aradnal amanati alal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahul insan. Sesungguhnya kami telah sodorkan amanah ini ke langit, ke bumi. Nggak mau tuh langit dan bumi. Padahal langit, berapa luasnya langit tuh Pak? Ini kita nih kalau terbang dari Jakarta terus, kayak saya aja ke Mesir itu biasanya 12 jam. Itu belum keliling dunia. Ini dunia ini luas Pak. Langit 1, 2 sampai 7. Bayangin. Dikasih amanah nggak mau. Gunung-gunung dikasih nggak mau. Fa abainaha ayyahmilnaha wa hamalahul insan. Tapi manusia nerima. Makanya kita kagum dengan akhlak sahabat itu, yang dimana mereka itu sahabat ridwanullahu alaihim, mereka menolak ketika diberikan jabatan. Abu Bakar itu Pak sampai mundur-mundur menolak ketika khalifah itu mau diarahkan kepada Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar sama Umar bin Khattab itu enggak pasang baleho Pak. Apa Umar bin Khattab pasang baleho? Di ujung Mekah, di Jeddah, di bawahnya ditulis insya Allah amanah. Coblos sekarang kerja 5 tahun. Apa gitu? Apa ada yel-yelnya Umar bin Khattab pengen jadi pemimpin? Enggak ada. Mundur Umar bin Khattab. Ini artinya apa? Amanah ini sebetulnya berat. Amanah ini sebetulnya berat. Cuman kita, kata Nabi, setiap kita ini megang amanah. Ustadz, saya belum punya istri Ustadz. Ustadz, saya belum punya anak. Ustadz, saya belum punya pegawai. Tapi kamu jadi pemimpin untuk dirimu. Kamu punya mata. Ayo pemimpin di dirimu, ngelihatnya apa? Kamu punya badan sehat, ayo dipakai kemana? Ayo kamu masih muda, masa mudamu dibuat apa? Itu pemimpin. Dari yang terkecil individual sendiri, kita ini harus bisa jadi pemimpin. Jangan sampai kita cuman bisa omon. Boleh nggak kita cuman omon? Nggak boleh. Sorry, nggak boleh. Jadi diri kita itu yang pertama. Yang kedua, imamul adil khairun. Imam adil, pemimpin yang adil. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang Pak RT. Imam yang adil itu lebih hebat daripada orang yang beribadah 60 tahun. Imamul adil, orang jadi pemimpin yang adil, itu dia lebih mulia daripada dia ibadah 60 tahun. Kok gitu sih Ustaz? Jelas. Imam tuh kalau adil, kebijaksanaannya itu, kebijakannya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ustadz ceramah, tutup Alexis, bahaya Alexis, di Alexis ada kemaksiatan,
Di Alexis ada begini begitu. Kira-kira Ustadz ceramah sehari semalam, seminggu, sebulan nggak berhenti tuh Ustadz. Ketutup nggak Alexis? Ketutup nggak? Tapi kalau pemerintah yang kemarin Anies Baswedan, ada apa? Alexis Pak, tolong ditutup, ambilin surat, ambilin pulpen, tanda tangan. Ketutup apa enggak? Ketutup. Betul ketutup. Ketutup. Makanya pemimpin yang adil itu lebih hebat daripada ibadahnya orang yang lagi ibadah 60 tahun. Kayak Pak RT Kis ini. Bila mana beliau adil, amanah, bijak, ngelihat mana yang belum dapat, mana yang udah dapat, mana yang kira-kira ini aturan dapat, mana yang kira-kira ini enggak layak dapat. Adil beliau, hidupnya beliau lebih hebat dari sujudnya Ustadz Mubarak 60 tahun. Iya, itu kata Nabi SAW. Jadi nggak sembarang orang bisa jadi pemimpin. Nah, tanggung jawab dunia, tanggung jawab di akhirat. Ya kira-kira jelas nggak Pak Haji? Nah, gimana? Apa masih ada? Masih ada yang ditanya? Baik. Mari sama-sama kita aminkan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Muhdi Ansori. Jangan begitu. Okay. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, berikan ketenangan, kedamaian untuk nanti ya Allah ketika pesta demokrasi 14 Februari. Ya Allah ya Rabbana, kami merindukan pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang umat Islam, pemimpin yang sayang umat Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami pemimpin yang bisa menjadi imam dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah pemimpin yang membawa kami makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami rindu sosok pemimpin seperti Umar ibn Khattab, kami rindu sosok pemimpin seperti Amr bin As, kami rindu sosok pemimpin seperti Sayyidina Muhammad SAW. Berikan kami ya Allah pemimpin yang membawa ke jalan-Mu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.